Ya, nah kalau kita bikin di tempat fotokopi itu satu-satu, satu orang demi satu orang, itu harus membayar Rp500. Ya. Nah, saya kebetulan ya itu memiliki teman SMP. Jadi ini pentingnya jaringan. Punya teman SMP yang punya percetakan kecil, mesin pres 1 modelnya itu loh. Ya, jadi taruh kertasnya di pres, tek, satu. Nah, saya ingat saya datangi dia. Saya datangi, saya tanya sama dia, namanya Hardy. Ya, Di, bisa tolong gua nggak? Kenapa? Ini gua mesti bikin begini nih. Perlu berapa banyak loh? Gitu, 100 biji. Kenapa 100? Karena mahasiswanya 100. Ya. Dia hitung, dah, gua kasih lo pego deh 1. Ya, Rp150. Sementara kalau bikin sendiri-sendiri 500. Otak bisnis mulai jalan. Nah, ini namanya entrepreneur, ya. Makanya ini program namanya Thepreneur, ya, entrepreneur. Menguntungkan orang lain, tetapi juga menguntungkan diri kita. Saya balik ke kampus, saya bilang, siapa yang mau beli ini 300 perak sama saya? Ya, nggak ada orang bodoh di dunia ini kan? 300, 500, 100% mesen. Ya, nah jadi selisihnya kan 150 kali 100, 15.000. Itulah 15.000 yang paling nikmat dalam hidup saya, paling berarti dalam hidup saya. Jual produk apakah barang atau jasa yang sama, ya, dengan metodologi yang sama, yang menang yang paling murah. Nah, kalau paling murah, siapa yang mau ini? Hajar lagi, sini lebih murah, sini lebih murah, sini lebih murah, sini lebih murah. How long can you go? Ya, tinggal tunggu matinya aja. Itu, ya. How long you can pay? Itu namanya orang yang beli juga udah minta paling murah, bayarnya paling panjang. Ya. Nah, kalau begitu kapan gajiannya? Jadi itu adalah satu. Oleh karenanya bisnis adalah sesuatu yang unusual, yang tidak, ya. Saya selalu bilang, bikinlah sesuatu yang orang lain kan, yang orang lain jangankan buat, berpikir pun belum. Nah, itu yang pertama itu kan kehidupan di lingkungan seperti itu kan sangat keras. Karena itu saya terbiasa dengan tekanan-tekanan, kekerasan kehidupan, sehingga dalam menjalankan kehidupan sekarang ini relatif lebih mudah. Karena pressure pada waktu kecil itu menyebabkan kan kita harus punya spirit of survival. Ya, untuk spirit untuk bisa selamat dari tekanan yang begitu keras, sehingga itu menjadi juga kebiasaan, yaitu ya sampai hari ini. Jadi kalau mendapat tekanan, mendapat apapun itu tidak panik, gitu, bisa menerimanya dengan lebih rileks, begitu. Waktu kita kasih direction, biasa manajer kan suka ada yang coba-coba. Bos gua nyuruh ngerti nggak? Ya. Nah, biasanya kalau ada yang coba-coba itu, sometimes we have to show masuk. Gitu. Bisa kasih lihat bahwa kita bisa mengerjakan sesuatu yang kita perintahkan jauh lebih baik daripada dia kerjakan. Nah, kalau dia udah tahu itu, nggak akan berani lagi dia macam-macam. Jadi penting seorang leaders itu tidak cuma bisa merintah, tetapi akan sangat baik kalau seorang leaders itu juga bisa berbuat atau melakukan sesuatu yang dia perintah, sehingga orang itu akan memahami bahwa yang diperintahkan oleh leader ini adalah oleh bos dia adalah sesuatu yang benar.
karena dia sudah melewati masanya. Ya, saya mesti bersyukur kepada Tuhan ya bahwa relatif apa yang saya tangani atau kita tangani itu memang alhamdulillah bisa berhasil. Tapi bukan karena kesaktian saya sebenarnya, itu karena sebuah proses yang dijalani secara intens. Ya, proses dalam artian begini. Saya orang yang sangat perfeksionis. Sangat detail kabarnya. Ya, sangat detail. Sehingga saya kalau menjalankan sesuatu itu maunya harus betul-betul secara strateginya benar, implementasinya benar, dimonitor secara detail harian, mingguan, bulanan, sehingga ya alhamdulillah hasilnya. Fokus in your competencies, our competence. Ya. Nah, terus ada ini nanya, oh, Pak Heru nggak konsekuen, kita disuruh fokus. Sementara Pak Heru bisnisnya kemana-mana gitu. Ya, saya bilang, saya tidak pernah bilang bahwa you harus fokus pada satu bisnis. Yang saya bilang you harus fokus pada your punya core competence. Kalau you punya core competence banyak, nggak apa-apa banyak. Tapi jangan pernah masuk bisnis ke yang tidak punya core competence. Kenapa? Buang-buang waktu. Ya, 10 tahun ini the golden era of Indonesia. You kalau buang-buang waktu nanti udah 10 tahun udah hilang. Ya, eranya sementara iya Pak saya gagal di sini, gagal. Kenapa? You nggak punya core competence masuk. Ya, sehingga akhirnya jadi buang. Mengambil 3 hal yang paling penting ini. Ya, saya selalu mengajak seluruh pimpinan perusahaan saya, karyawan saya, mulailah sesuatu dengan niat baik, good faith, ya. Lalu bekerjalah yang keras dan cerdas, ya. Soal hasil akhir serahkan yang di atas. Ya. Jadi jangan pernah berhitung terus gitu ya. Udah, ya. Yang penting segala sesuatu niat baik, kerja keras, kerja cerdas, nggak usah ngitung hasilnya kapan kok belum dikasih belum. Tuhan pasti tahu yang terbaik buat kita, gitu ya. Kalau